Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesehatan. Semoga sahabat-sahabat dan teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat di mana saja berada. Waktu menunjukkan jam 2 subuh di Los Angeles, California. Saya sedang menuju ke rumah. Ada sesuatu yang membuat saya ingin membuat short video ini. Sesuatu yang sangat mengganggu pikiran saya ketika melihat seseorang atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa beliau bisa menentukan kita masuk neraka atau masuk surga. Saya hanya orang biasa, bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai dan sebagainya. Saya ingin mengajak teman-teman semua, sahabat-sahabat semua untuk mempelajari apakah mungkin, apakah patut kita menentukan surga dan neraka orang? Apakah boleh manusia menentukan seseorang itu masuk surga atau neraka? Surga dan neraka bukan manusia yang menentukan. Hal gaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang tahu apakah kita akan masuk surga atau neraka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menentukan kelak, dan tentunya dibantu oleh malaikat-malaikat Allah yang mencatat amal dan kebaikan kita di dunia ini. Marilah kita renungkan, saudara-saudaraku dan teman-temanku semua di mana saja berada. Apa hak kita, apa hak Anda untuk tentukan masuk surga atau neraka seseorang itu? Sahabat-sahabatku di mana saja berada, kata-kata surga dan neraka masing-masing diulang 77 kali di dalam Al-Quran. Dan setahu dan seingat saya, ada
17 ayat tentang neraka yang sangat mengerikan. Seperti di surat-surat Al-Isra, An-Nahl, Al-Luqman, Al-Mu'min ya. Dan ayat-ayat lain itu banyak sekali yang menceritakan tentang neraka yang sangat mengerikan. Jadi menurut beberapa ahli hikmah dan mungkin menurut saya juga yang saya pelajari, hanya orang-orang sombong lah yang berkata begitu. Di dalam Al-Quran, larangan sombong itu banyak sekali. Dan kita dianjurkan untuk selalu rendah hati. Seperti, maaf kalau saya salah ucap, tolong diperbaiki. Larangan-larangan untuk sombong dan bisa menentukan masuk neraka atau surga ya, telah mendahului Allah. Untuk hal ini kita dilarang sombong dan dianjurkan rendah diri, itu ada di surat Al-Isra ayat 37, 38, surat Al-Baqarah 206, surat Al-A'raf 166, surat Ibrahim 21, An-Nahl 22, 23, surat Al-Luqman 18, 19, Al-Mu'min 35, dan surat Al-Kahfi 32 sampai 43. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semua. Jadi janganlah kita sombong seakan-akan kunci surga kita yang punya. Lalu amalan apakah yang telah kita lakukan? Kok berani-beraninya Anda mengatakan masuk neraka atau masuk surga? Sungguh sangat memperhatinkan sekali ucapan-ucapan yang sakral dianggap remeh, dianggap biasa. Saya pribadi selalu berdoa kepada orang-orang yang seperti itu untuk mendapatkan hidayah. Tapi bagaimana nanti kalau Allah sudah ikut campur dan Anda tidak mau bertobat secepat-cepatnya? Ya, semoga kita semua ya terhindar dari sifat sombong ini ya. Jadi di akhirat kelak, orang-orang sombong dan para pengikutnya akan masuk neraka bersama-sama. Satu sama lain tidak dapat menolong, dan mereka mendapat siksa neraka yang sama. Ya ini, kalau yang ini bukan saya ngomong, ini adalah firman Allah yang ngomong. Firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Marilah saudara-saudaraku, janganlah sombong. Ya, seperti di dalam surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sombong dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini
dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi setinggi gunung. Shadaqallahul azim. Ya, Al-Isra ayat 37. Saudara-saudaraku di mana saja berada, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita agar tidak sombong di dalam berbagai surat di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis yang melarang kita untuk sombong, dan kita harus rendah hati. Tapi nyatanya masih banyak orang yang sombong di muka bumi ini. Bahkan orang yang sombong tidak mau atau tidak mengakui kalau dirinya sombong. Tahukah saudara-saudaraku semuanya, teman-teman semuanya, balasan orang sombong adalah neraka yang paling jahanam, yang paling dalam. Ingat, ciri-ciri neraka itu berbeda setiap tingkatannya. Semoga bermanfaat, ya. Jadi tolonglah jangan mendahului Allah. Tidak sepatutnya manusia mengatakan hanya gara-gara duniawi, hanya karena jabatan, hanya karena wanita, hanya karena uang dan sebagainya, berani-beraninya mengatakan bahwa kamu atau Anda akan masuk neraka. Karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Cepat-cepatlah bertobat, wahai saudara-saudaraku. Jangan suka sombong. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan janganlah sombong. Dan hanya Allah yang tahu menentukan surga dan neraka. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penjelasan saya tentang Al-Quran dan hadis. Kalau ada tadi, ya, tolong diperbaiki. Semoga video pendek ini, ya, bisa membuat saya juga tenang. Ya, tiba-tiba dalam perjalanan pulang jam 2 subuh ini saya ingin membuat video pendek karena kata-kata masuk neraka hanya karena tidak sependapat dengan pendapat seseorang atau kelompok seseorang, kita bisa dipastikan masuk neraka oleh mereka. Marilah kita sama-sama bertobat, ya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang
di Los Angeles dan sekitarnya yang belum tidur, ya silakan untuk sholat malam atau tahajud. Ya, sholat tahajud, sholat malam sebetulnya sama, hanya karena kesepakatan ulama atau ahli hikmah bahwa tahajud harus tidur dulu. Ya, kalaupun tidak tidur dulu tidak apa-apa untuk sholat malam, silakan yang di Los Angeles dan sekitarnya. Dan selamat siang atau sore di Indonesia atau di belahan bumi mana saja berada. Ya, jangan segan-segan untuk saling menasehati. Mudah-mudahan, terus terang saya mengharapkan video ini menjadi amal jariah saya kalau mati kelak, dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.